Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel Wheelchair Way. Terima kasih teman-teman yang sudah klik video ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang kursi roda. Jadi perbedaan antara kursi roda 3-in-1. Jadi di sebelah saya ada kursi roda 3-in-1 merek GEA dan kursi roda adaptif yang sekarang ini saya gunakan. Apa perbedaannya gitu ya? Kemudian ketika kita disuruh memilih, kita memilih yang mana nih gitu kan. Kemudian perbedaan yang pertama, langsung saja. Yang pertama adalah volumenya. Seperti yang teman-teman lihat ya. Walaupun ini sudah saya naiki gitu ya, bertambah dengan looknya dengan saya gitu. Ini lebih kecil. Kursi roda adaptif dari UCPRUK ini lebih kecil. Sedangkan yang 3-in-1 yang dari GEA ini lebih besar, lebih volumenya lebih besar, kemudian panjangnya ini dengan roda belakang yang sudah sejajar. Ini masih ada selisih panjang segini ya, sekitar 20 sentian mungkin. Jadi lebih panjang, lebih lebar, lebih besar yang 3-in-1 gitu. Kalau saya disuruh milih, saya akan memilih yang lebih simpel gitu ya. Karena kalau kita memakai kursi roda itu looknya itu kalau lebih kecil, lebih simpel gitu ya, yang terlihat kitanya gitu ya, bukan kursinya. Kalau saya naik ini dulu, kemana-mana yang terlihat kursinya gitu ya. Kursinya lebih terlihat, karena lebih gede. Itu yang pertama, besarnya volume. Oh iya teman-teman, ini kursi roda yang saya pakai ini kursi roda dari UCPRUK, modelnya model all terrain. Jadi ada beberapa pilihan ketika teman-teman pergi ke websitenya UCPRUK, ada beberapa kursi roda yang bisa dipilih disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan punya saya ini adalah yang model all terrain. Jadi ada Rough Rider, kemudian ada all terrain, kemudian ada yang aktif. Jadi ada 3 yang ini ya, yang sejenis seperti yang saya gunakan ini, tetapi beda fitur-fiturnya. Kemudian itu yang pertama, yaitu volume. Terus kemudian yang kedua adalah jarak antara sumbu roda depan dan roda belakang. Jadi wheelbase. Seperti yang teman-teman ketahui, walaupun kursi roda saya lebih pendek, jaraknya lebih pendek, tetapi yang paling ujung adalah roda saya. Jadi jarak sumbu antara roda depan dan roda belakang itu lebih panjang yang punya saya ini. Lalu apa pengaruhnya? Jadi ketika teman-teman memiliki sumbu roda yang lebih panjang, itu lebih stabil ya. Jadi ketika teman-teman misalkan turunan nih, yang paling terasa itu ketika kita di turunan ya. Jadi ketika di turunan, kalau yang ini tidak takut untuk terjelungup ke depan. Jadi Jadi kalau yang pakai kursi roda yang dengan jarak wheelbase pendek, itu akan ada resiko terjungkal ke depan ya. Tetapi kalau dengan kursi roda saya ini tidak akan mungkin bisa untuk terjungkal ke depan karena pasti ketahan oleh roda yang depan itu. Kemudian yang kedua adalah chambernya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, kursi roda yang all terrain ini itu memiliki chamber. Jadi chamber itu kemiringan roda ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari depan, itu roda yang saya naiki ini, kursi roda yang saya naiki ini ada kemiringan rodanya gitu ya. Ini berfungsi. Kalau yang standar ini itu lurus saja gitu ya, tidak ada chambernya, tidak ada jarak chambernya. Tetapi kalau yang kursi roda yang saya naiki ini ada kemiringan rodanya. Fungsinya untuk apa? Jadi ketika teman-teman kan mau manuver, mencegah untuk terguling ke samping gitu ya. Karena saya pernah punya pengalaman,
saya jatuh dari kursi roda yang 3-in-1 ini, yaitu ketika saya buru-buru pergi mau ke masjid gitu ya, itu ada turunan dan belokan gitu ya. Jadi ketika turun terus agak belok itu langsung terguling teman-teman. Jadi saya pernah terguling dari kursi roda ini, terguling ke kanan waktu itu. Jadi itu kalau pakai ini aman-aman aja. Jadi walaupun ada kemiringan itu, ini mencegah untuk terguling chambernya ini. Itu yang ke berapa tadi? Ketiga ya. Ketiga, yang pertama volume, yang kedua wheelbase, yang ketiga chamber roda. Terus kemudian kalau untuk fitur-fitur masing-masing itu teman-teman bisa ya. Kalau yang untuk 3-in-1 ini banyak yang sudah membahas, bisa teman-teman cari. Kalau yang 3-in-1 ini teman-teman bisa sesuaikan posisi sandarannya. Jadi misalkan teman-teman sedang duduk terus kemudian ingin tiduran, itu bisa memakai yang kursi roda yang 3-in-1 ini. Ini salah satu fitur andalannya itu. Kalau yang ini bisa disesuaikan sebenarnya, tetapi harus memakai kunci. Jadi mau seberapa tegap, mau seberapa miring itu bisa disesuaikan. Tetapi harus pakai kunci ya. Itu. Terus kemudian yang keempat adalah ban yang dimiliki oleh masing-masing kursi roda ini ya. Kalau yang di 3-in-1 ini modelnya yang model mati. Kalau yang saya naiki ini ban yang hidup ya. Kalau disuruh pilih yang mana? Kalau dua-duanya ini lebih baik yang ini, yang hidup, karena ini itu kursi rodanya sangat ringan untuk dikayuh. Berbeda dengan ketika kita memakai yang standar atau yang 3-in-1 seperti ini. Terus kemudian selanjutnya ban sudah, kemudian titik tumpu. Jadi seperti yang teman-teman lihat, kalau kursi roda yang 3-in-1 ini titik tumpunya roda yang belakang ini di sini ya. Sedangkan ketika kita duduk itu di sini gitu kan. Jadi kalau teman-teman dibantu dengan orang lain, misalkan teman-teman sakit yang perlu dibantu orang lain, misalkan mengalami stroke, kelumpuhan gitu ya, atau orang tua yang tidak mungkin kita mengandalkan diri sendiri atau ingin mandiri dengan kursi roda, itu sangat cocok ini ya, karena ketika jarak titik tumpunya ini yang roda belakang ini lebih mundur, itu akan lebih stabil. Tetapi jadi tidak mungkin untuk terjungkal ke belakang gitu ya. Berbeda dengan kursi roda seperti ini, seperti yang saya naiki ini, yang all terrain. Ini titik tumpunya lihat, ini di sini, jadi pas di pantat saya gitu ya. Tapi ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Ketika kita ingin mandiri, ingin misalkan ada halangan di depan, kita bisa melaluinya sendiri. Jadi kita bisa menaikkan roda depan kita gitu ya, seperti ini. Jadi ini zero gravity gitu ya, zero gravity. Jadi titik tumpu ini pengaruh ketika kita ingin melakukan apa dengan kursi roda kita gitu ya. Kalau kita hanya sekedar menggunakan kursi roda untuk duduk terus kemudian berpindah tempat dan dibantu orang lain, itu nggak masalah kita memakai yang kursi roda standar atau 3-in-1 ini. Tetapi kursi roda yang standar pun, misalkan yang tidak 3-in-1 ini, ada juga yang sumbu roda belakangnya itu lebih maju, jadi lebih ringan untuk dikayuh. Kalau dengan menggunakan yang kursi roda 3-in-1 ini, karena posisi roda agak ke belakang gitu kan, mau ngayuh ya agak ke belakang, kurang nyaman ya. Berbeda dengan ini sangat sesuai dengan ergonomis tubuh kita. Jadi kalau kayu hanya di sini, nah tangan kita kita taruh gitu aja udah kekayuhan. Kalau kursi roda 3-in-1 ini, kalau mau mengayuh harus gini dulu, harus ke belakang dulu tangannya gitu ya, karena tangannya agak lebih ke belakang. Terus kemudian jika dibawa, jadi kalau mau membawa bepergian,
misalkan kita naikkan ke mobil, ini tentu saja bisa dilipat. Jadi kalau yang ini, yang 3-in-1 ini melipatnya justru ke tengah gitu ya, itu bisa. Sedangkan kalau yang ini rodanya model bisa dilepas ya teman-teman. Jadi melepas roda terus kemudian baru hanya tinggal kerangka aja. Itu cara membawa masing-masing kursi roda perbandingannya. Karena punya saya lebih kecil tentu lebih simpel ya. Itu tadi perbedaan dari sudut penggunaan ya. Jadi kalau untuk fitur-fiturnya teman-teman bisa cari sendiri fitur apa saja yang ada di kursi roda 3-in-1 ini. Kalau untuk yang kursi roda all terrain ini akan saya bahas di video selanjutnya, fitur apa saja yang ada di kursi roda ini. Tetapi untuk penggunaannya itu tadi perbedaannya. Jadi ketika teman-teman ingin menggunakan kursi roda, ingin menggunakan seperti apa gitu ya, keseharian teman-teman seperti apa, apakah termasuk kondisi jalanan teman-teman, terus kemudian ruangan yang biasa teman-teman masuki apakah lebar ataukah sempit gitu ya. Itu bisa menyesuaikan dengan kondisi teman-teman. Kalau teman-teman memiliki kondisi yang terjal, tentu saja teman-teman harus memilih jarak wheelbase yang panjang, karena ketika lebih panjang itu akan lebih stabil. Terus kemudian kalau teman-teman memiliki ruang yang sempit, itu harus memilih kursi roda yang sependek mungkin gitu ya. Jadi ketika teman-teman untuk manuver itu tidak membutuhkan tempat yang terlalu lebar. Sampai di kesimpulan teman-teman harus memilih kursi roda yang seperti apa gitu ya. Sebenarnya tergantung dengan kondisi teman-teman, tetapi ketika saya kalau ditanya menyarankan yang mana gitu, saya akan menyarankan kursi roda yang saya pakai sekarang ini ketika teman-teman mengalami paraplegia seperti saya gitu ya. Karena kalau untuk kursi roda yang 3-in-1 ini, itu kalau digunakan untuk mandiri itu akan sangat repot, sangat susah, dan harus dibantu orang lain gitu ya. Kalau kursi roda yang saya gunakan sekarang itu kurang lebih sama saja. Ketika teman-teman misalkan belum bisa beraktivitas secara mandiri, teman-teman tetap bisa menggunakannya dengan dibantu orang lain gitu ya. Sama saja kalau yang 3-in-1 juga dibantu dengan orang lain. Tetapi kalau teman-teman sudah pemulihan, terus kemudian sudah melakukan aktivitas secara mandiri, maka teman-teman harus memiliki kursi roda yang mendukung seperti yang saya gunakan sekarang ini, salah satunya kursi roda all terrain ini. Untuk harganya kalau yang ini barunya sekitar 2,5-an ya, 2,5. Kalau yang ini 3,5, jadi selisihnya lumayan, selisih 1 juta ya. Tetapi kalau teman-teman memiliki budget yang bisa dibelikan kursi roda yang seperti ini, yang all terrain seperti ini, itu lebih baik teman-teman membeli yang seperti ini, yang all terrain ini. Bisa all terrain, bisa rock rider. Nanti bisa dibandingkan ya antara all terrain dengan rock rider. Terus kemudian untuk fitur-fiturnya apa saja, jadi banyak fitur yang ada di kursi roda saya ini, banyak yang bisa disetel, banyak yang bisa disesuaikan sehingga bisa menunjang kebutuhan teman-teman. Itu apa saja saya akan bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.